Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tangerang dengan nama Faura Agustina, NIM 1761201686. Di sini saya ingin menjelaskan, mereview buku teori dan praktik pengambilan keputusan yang ditulis oleh dosen saya sendiri dengan matkul teori pengambilan keputusan, yaitu Bapak Dr. Hamdani, SEMM, MPD, MAK. Di sini saya ingin menjelaskan pertama tentang etika dalam bisnis. Etika berasal dari bahasa Yunani, dari kata ethos dalam bentuk jamaknya taeta, yang berarti adat istiadat atau kebudayaan. Etika dan budaya memiliki hubungan yang erat, di mana masyarakat yang berbudaya dianggap lebih mengerti dan memahami etika, sedangkan masyarakat yang pemahamannya kurang atau rendah cenderung kurang memahami etika. Etika tidak hanya dalam kehidupan sosial, namun bisa dilakukan dalam mengambil keputusan dalam praktik bisnis. Etika bisnis sebagai aturan-aturan yang menegaskan suatu bisnis apakah boleh dilakukan atau tidak boleh, di mana aturan-aturan tersebut bersumber dari aturan tertulis maupun tidak tertulis. Melalui etika, individu dapat mengontrol setiap tindakan, membedakan yang baik dan buruk, bermanfaat atau tidak. Dalam praktiknya sangat bergantung pada komitmen setiap individu atau organisasi yang menjalankannya. Kedua, pertimbangan etika dan perilaku organisasi. Pertimbangan etika sangat penting dalam pengambilan keputusan organisasi. Para pelaku bisnis banyak yang melanggar etika karena lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan rendahnya pemahaman terhadap nilai budaya dan moralitas. Ketika organisasi mengambil keputusan, maka keputusan yang akan diambil harus sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai etika. Karena dengan adanya nilai-nilai etika tersebut, maka akan menghasilkan keputusan yang baik. Yang ketiga, pendekatan etika dalam pengambilan keputusan. 1. Pendekatan manfaat, yaitu perilaku moral harus menghasilkan kebaikan bagi kelompok mayoritas, di mana setiap keputusan yang diambil didasarkan pada nilai manfaat lebih besar dari 2 atau lebih keputusan yang diambil. 2. Pendekatan individualisme, suatu tindakan dikatakan bermoral apabila mendukung kepentingan jangka panjang individu yang akhirnya mengarah kepada kebaikan yang lebih besar. Yang ketiga, pendekatan hak-hak moral, memandang bahwa keputusan moral adalah keputusan yang tidak melanggar hak asasi manusia yang dipengaruhi keputusan tersebut. Keempat, pendekatan keadilan. Keputusan-keputusan moral harus memenuhi nilai keadilan, kewajaran, kesetaraan, dan tidak memihak. Tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial, social responsibility, sebagai kewajiban manajemen untuk membuat suatu pilihan dan mengambil tindakan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Bentuk tanggung jawab sosial dari suatu perusahaan kepada masyarakat adalah dengan memberikan sumbangan kepada sekolahan atau memberikan beasiswa kepada putra-putri dari karyawan perusahaan tersebut. Tanggung jawab sosial dari suatu perusahaan terhadap pemerintah yaitu dengan membayar pajak secara jujur dan tepat waktu. Bagi perusahaan sebagai berikut: mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan citra perusahaan, mendapatkan legitimasi, mereduksi resiko bisnis perusahaan, membuka peluang pasar yang lebih luas, mereduksi biaya, memperbaiki hubungan dengan stakeholders, memperbaiki hubungan dengan regulator, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan, dan terakhir, peluang mendapatkan penghargaan. Manusia dan rasionalitas. Teori ekonomi mendorong manusia untuk bertindak rasional karena untuk memaksimalkan nilai manfaatnya dan akan mendorong terbentuknya proses pembuatan keputusan yang ilmiah dan rasional. Para pembuat keputusan memiliki keterbatasan untuk menguasai suatu peristiwa untuk terwujud karena kerumitan lingkungan sosial, lingkungan bisnis menjadikan informasi yang dibutuhkan untuk dijadikan acuan tidak tersedia secara sempurna. Kenyataannya untuk mendapatkan informasi yang berkualitas sangatlah sulit dan mahalnya nilai informasi. Pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan. Penentuan tujuan,
proses pengambilan keputusan, penerapan tindakan yang dipilih, dan pengawasan berkelanjutan terhadap konsekuensi. Di sini ada beberapa permasalahan terkait dengan etika bisnis dan penyelesaiannya. Contohnya beberapa masalah terkait dengan etika bisnis yaitu: 1. Ditemukannya tindakan perusahaan yang merugikan masyarakat. Keputusan bisnis yang hanya memikirkan jangka panjang tanpa memikirkan dampak jangka panjang. Melakukan PHK secara tidak jujur dan tanpa sebab yang jelas dengan memberikan pesangon yang tidak layak kepada karyawan. Keempat, perusahaan tidak memberikan jaminan kesehatan dan dana pensiun. Kelima, ditemukannya perusahaan yang mempekerjakan karyawan di bawah umur dan pemberian gaji di bawah normal atau UMR, upah minimum regional. Untuk penyelesaian masalah di atas ada dengan beberapa cara, yaitu: 1. Membentuk lembaga untuk menyelesaikan persoalan etika bisnis di setiap perusahaan. 2. Mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga konsumen Indonesia. Ketiga, membangun masyarakat madani yang memahami arti penting etika dan tanggung jawab sosial. Jika melakukan pelanggaran, maka akan dilaporkan pada pihak berwajib. Keempat, menghindari penyelesaian masalah dengan kekerasan. Dengan penjelasan saya tadi atas, kita dapat menyimpulkan atau merangkum, yaitu etika berkaitan erat dengan nilai budaya untuk menentukan mana perilaku yang baik dan buruk, benar dan salah. Masyarakat yang memiliki akar budaya tinggi dianggap lebih memahami etika, sedangkan dengan pemahaman yang rendah cenderung kurang memahami etika. Pertimbangan etika sangat penting dalam pengambilan keputusan organisasi dan praktik bisnis. Etika sebagai penguat seorang manajer dalam mengambil keputusan. Selain itu, dalam pengambilan keputusan perlu juga untuk mempertimbangkan aspek rasionalitas. Demikian yang saya dapat simpulkan dan review mengenai buku tersebut. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya.